Cek cek. Halo Babenguk, di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Johnny English Reborn yang diperankan oleh Rowan Atkinson yang kita kenal sebagai Mr. Bean di setiap filmnya. Tanpa berlama-lama, siapkan kopi, kencangkan celana dalam, dan film pun dimulai. Come on, tol. Di awal film kita diperlihatkan dua orang tokoh penting MI7 yang sedang meninjau ulang box arsip milik seorang detektif senior yang bernama Johnny English. Saat akan ada kasus serius yang harus ditangani, maka dipertanyakanlah keberadaan Johnny saat ini. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, setelah misi pertama Johnny berakhir, kini dia tengah menjalani kursus bela diri kungfu di Tibet, sekaligus untuk melupakan hal yang paling memalukan sepanjang karirnya, yaitu akibat kegagalan dalam sebuah misi di benua Afrika atau tepatnya di Mozambik. Setelah melalui berbagai latihan keras di sebuah padepokan kungfu, dari mulai teknik ketangkasan, kekuatan Johnny 2, bahkan teknik konsentrasi. Singkat cerita, sampailah pada saat pengujian akhir di mana dia harus bertarung melawan rekan seniornya, dan tak disangka ternyata cukup mengkungfukan. Setelah diketahui keberadaannya di sana, MI7 meminta Johnny untuk kembali bergabung bersama mereka. Sang guru sempat mengkhawatirkan kemampuan Johnny, namun akhirnya mengizinkan dia untuk kembali melanjutkan karirnya. Setelah sampai di London, Johnny sangat terkaget-kaget dengan markas MI7 yang mengalami banyak perubahan nama menjadi Toshiba Intelligence Service. Dan setelah meminta untuk bertemu Pegasus di lobi, ia bertemu dengan Pamela Tronton atau Pegasus. Ia diminta untuk menyelidiki sebuah kasus besar terkait rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Republik Tiongkok. Pegasus membawa Johnny meninjau kembali kantornya, di mana aset lokasi persenjataan di sana sekarang jauh lebih canggih. Di ruang itu, Johnny bertemu dengan teman-teman lamanya, yaitu Simon Embos dan kepala bagian teknologi milik MI7, yaitu Pasquale Temaire. Bahkan sekaligus diperkenalkan seorang agen muda yang akan menemaninya dalam penyelidikan kasus tersebut di Hong Kong. Detektif muda ini bernama Colin Tucker. Setibanya di Hong Kong, Johnny bersama Tucker memasuki alam perjudian yang bernama Macau. Di sana disebutkan bahwa terdapat seorang pria dengan ciri khas kacamatanya. Kabarnya, pria tersebut merupakan orang terdekat dalam pembunuhan Perdana Menteri. Tucker sudah mendapatkan siapa orang tersebut, tetapi Johnny malah salah alamat. Padahal target yang sebenarnya adalah pria di belakangnya. Namun tiba-tiba, pria itu jatuh tersungkur ke meja judi dan memperlihatkan kode lingkaran yang bertuliskan Kolon Apartemen Wolu. Dari petunjuk itulah ia bertemu dengan mantan agensi IA yang bernama Titut Fisher, yang ternyata dia adalah salah satu anggota Vortex yang menggagalkan misinya di Mozambik, dan dia merupakan salah satu tokoh yang merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Tiongkok itu. Sambil berterus terang kepada Johnny, Titut memberikan sebuah kunci Riga dan mengatakan bahwa jika salah satu kuncinya hilang, maka tamatlah Vortex. Namun Titut dibunuh oleh seorang sniper bayaran Vortex yang menyamar menjadi OB apartemen. Sementara kunci liga tersebut jatuh kepada salah satu anggota Vortex. Aksi udag-udagan pun berlangsung sengit. Medan bagian atap gedung cukup membuat Johnny tua ini ketakutan. Tiba-tiba teringat dengan ucapan guru di Tibet, pemikiran yang kuat harus terpisah dari raga. Ketika kekuatan otot dan fisik tidak lagi memungkinkan, maka strategi dan siasat akan menjadi jawabannya. Benar saja, hal itu dipraktekkan Johnny saat pengejaran itu. Ketika targetnya bertaruh nyawa menuruni tangga bambu, maka dengan bijak Johnny lebih memilih lift. Udagan berkanjur di perairan Teluk Hong Kong. Dengan bantuan kamera laser pengendali rudal, Johnny berhasil membekuk targetnya dan merebut kunci itu dari tangannya. Saat dalam penerbangan pulang, Johnny sangat senang dengan apa yang ia bawa. Tetapi saking senangnya, ia sampai-sampai tidak sadar memberikan koper itu kepada seorang anggota Vortex yang menyamar menjadi pramugara untuk disimpan di loket pesawat. Singkat cerita, pada sebuah pertemuan penting, Johnny tampil semangat karena mengira kunci masih ada dalam koper itu. Melihat Pegasus dan lainnya mengebagong, Johnny baru menyadari bahwa pramugara gadungan bernama Shushan itu telah mengambil kuncinya. Mati kutu si teh John. Wajah si Johnny tampak membagongkan saking malunya. Ia merasa seolah-olah pembunuh ada dengan modusnya, yaitu bersih-bersih. Tak perlu bacot teriak, ia langsung serkepak menyeret orang tua itu. Apa yang terjadi? Ternyata orang tua itu adalah ibu dari Pegasus. Kali ini Johnny seperti kehilangan Johnny duanya karena rasa malunya yang tiada tara.
Untungnya seorang wanita cantik bernama Maket Semar datang menghampiri Johnny. Cat juga merupakan psikolog profesional. Dengan bantuan kamera kecepatan tinggi, kemudian menyuruh Johnny untuk mengingatkan kembali kejadian di Mozambik. Dengan skill hipnotisnya, pada hitungan ketiga Johnny kembali ke masa lalu, di mana ketika ia di Mozambik ia menemukan kedua anggota Vortex, yaitu Karlenko, seorang mata-mata dari Rusia. Agar tidak ketahuan, Tucker mengubah nama Johnny menjadi Adam Peter, sekaligus mengatur jadwal pertemuan golf secara online antara Peter dan Karlenko. Saat bertemu golf, percakapan berlangsung serius tapi slow, dan Johnny pun memperlihatkan skill golfnya yang agak goyang-goyang gitu. Membaca pikiran Johnny, ternyata Karlenko mencurigai maksud si Johnny dan bermaksud untuk menembaknya. Namun tiba-tiba nenek kecot itu muncul dan menembak Karlenko. Johnny dan Tucker selamat dan segera membawa Karlenko ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Setelah sampai di rumah sakit, Karlenko memberitahu bahwa pemegang kunci terakhir Vortex yang mencoba membunuh Perdana Menteri Tiongkok itu ternyata ada di sekitaran MI7. Tak lama kemudian, akhirnya Karlenko pun menghembuskan nafas terakhirnya. Yes. Hingga suatu malam, Johnny mengajak Simon untuk makan malam bersama, sambil mengatakan bahwa ada anggota Vortex yang telah menyusup di MI7. Mendengar hal itu, Simon berencana untuk membunuhnya secara diam-diam. Saat bersamaan, Tucker menyuruh Johnny dan Simon untuk pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Tucker menjelaskan bahwa Simon adalah anggota terakhir Vortex. Tapi Johnny tak sekonyong-konyong mempercayai Tucker, bahkan menyuruh Tucker untuk pergi. Saat di luar kamar mandi, Simon membohongi Johnny bahwa Quatermain lah penyusup itu. Sialnya, Johnny malah mempercayai Simon ketimbang Tucker yang merupakan asistennya sendiri. Saat dia mendesak Quatermain untuk mengaku, Quatermain justru menuduh Johnny lah pelakunya dan menyuruh anggota MI7 untuk membekuknya. Saat mencoba kabur, Johnny tertembak pada bagian kakinya sehingga dia tidak bisa lari. Johnny segera merebut kursi roda Quatermain untuk kabur. Johnny pergi ke rumah Kate untuk meyakinkan bahwa dia bukanlah pelakunya. Agent in distress. Setelah sampai di markas Vortex, Johnny segera mencari Simon untuk berbicara kepadanya tentang obat tersebut. Sehingga tanpa sadar Johnny meminum minuman yang telah dimasuki obat tersebut. Di saat Simon sudah mengontrol Johnny untuk membunuh Perdana Menteri Tiongkok, Tucker dan Kate mencoba memutus komunikasi Simon dan Johnny sebelum menembak Perdana Menteri Tiongkok itu. Tiba-tiba Johnny mengingat kata-kata yang diberitahu gurunya di Tibet yang mengatakan, biarlah dirimu yang mengendalikannya. Johnny mencoba melawan sehingga membuat Simon menjadi kesal dan tanpa sadar membuat penyamarannya terbongkar dengan menyebut namanya saat menyuruh Johnny untuk menarik peletuknya. Johnny berpaling dari hadapan Perdana Menteri dan segera menembak ke arah Simon yang berhasil melarikan diri. Karena pengaruh obat, jantung Johnny hampir berhenti berdetak hingga ia tak sadarkan diri. Para medis segera menolong Johnny yang denyut nadinya semakin melemah. Sayangnya denyut jantung Johnny berhenti dengan sangat cepat. Kate segera menghampiri Johnny dan melamutnya dengan penuh penghayatan dan berkata, "Ya, tinggal sedikit lagi." Di saat sadar dan tidak, Kate lega karena Johnny kembali hidup, lalu menciumnya lagi. Setelah benar-benar sadar, Johnny berterima kasih kepada Kate dan Tucker. Mengetahui Simon melarikan diri, Johnny segera terjun dengan menggunakan parasut dan mengejar Simon. Saat Johnny sudah ada di gondola Simon, Johnny terlibat perkelahian dan sayangnya Johnny terjatuh dari gondola dan membuatnya terjatuh ke salju. Johnny segera membuka salah satu alat MI7 yaitu payung penahan hujan. Ternyata itu hanya payung biasa. Melihat itu, Tucker segera memberitahunya bahwa itu adalah payung roket. Johnny segera menggunakan payung itu dan berhasil membunuh Simon. Johnny sangat lega dan memuji Tucker dengan mengatakan, "Tucker, kau adalah bocah bebenguk yang sangat cerdas." Kembali ke London, Johnny mendapat gelar kesatria oleh ratu yang ternyata adalah sang pembunuh dari Hong Kong yang ingin membunuhnya. Saat Johnny akan menangkapnya, ia segera melarikan diri. Johnny melihat ia di lorong dan segera menangkapnya. Setelah ia menangkapnya, di depan Pegasus, dua orang penjaga membawa seorang pembunuh yang asli. Melihat hal itu, Johnny segera sadar dan ternyata yang ia gebuk itu adalah ratu yang asli. Mampus kau John. Dan itulah akhir dari film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seuzon memang tidak baik, tetapi waspada itu lebih penting. Saya Pandela, sampai jumpa.